بسم الله الرحمن الرحيم. Wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah Wahyu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa kembali di mana kita hari ini akan bahas tentang adab bertamu. Tak lupa kita selalu berkirim sholawat untuk Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kerabatnya, istri-istrinya, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Nah, disinilah yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu adab bertamu. Walaupun adab-adab yang lainnya banyak, di antaranya juga ada adab ketika kita akan makan, adab akan berdoa, adab akan minum, adab akan tidur, adab akan berpakaian, adab akan ke kamar mandi, dan seluruhnya. Karena keseluruhan aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, semuanya di sana ada adabnya. Nah, makanya kita harus mengetahui masing-masing adab dalam keseharian kita. Nah, salah satu adab dalam keseharian kita adalah bertamu. Di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui ketika bertamu. Lebih baik di sana ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus punya niat yang baik. Ketika kita akan bertamu karena memang kehendak kita sendiri atau karena kita mendapat undangan dari tuan rumah di sana, ketika kita akan datang, niatkanlah dengan niat yang baik. Jangan sampai kita akan mendatangi saudara, teman, undangan atau siapapun yang mengundang kita, tetapi ketika kita akan hadir di sana ada niatan yang kurang baik. Semata-mata di sana menghormati, terutama menghormati siapa? Menghormati yang mengundang. Sehingga ketika kita sudah punya niatan baik, di sana akan menjadikan kebarokahan dalam sisi silaturahim tersebut. Di lain pihak, adab yang lainnya adalah berpakaian rapi. Berpakaian di sini ketika kita menggunakan pakaian yang rapi, kemudian dilihat di sana juga nyaman, itu akan menyamankan juga tuan rumah. Di sana tuan rumah akan merasa dihormati. Tidak kemudian ketika kita datang, entah itu ke saudara, ke tetangga, atau ke siapapun di sana dengan pakaian yang seadanya, yang seharusnya tidak layak kita gunakan untuk kita mendatangi. Misalnya kita diundang di acara sebuah acara formal, sementara yang kita kenakan di sana adalah pakaian yang memang seharusnya tidak kita gunakan di acara tersebut. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi bukan harus menggunakan pakaian yang mewah, berharga mahal, kemudian bermerek, bukan seperti itu, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pakaian tersebut rapi, nyaman untuk dilihat, lagi bersih. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita melakukan atau kita bersilaturahim di sana juga harus melihat waktu, bukan asal datang. Asal datang itu ketika tidak karena udzur, nah itu berbeda lagi. Tetapi karena di sana itu memang sudah ada waktunya, misalnya kita mendapatkan undangan resepsi, misalnya di sana kalau pagi kurang lebih jam 9. Ada jeda waktu kurang lebih jam 9 hingga 12 misalnya. Kalau kemarin di masa sebelum pandemi sering kita menghadiri berbagai macam acara. Nah, di waktu itu berarti si tuan rumah menghendaki kita datang. Nah, di saat itulah kita seharusnya datang. Tapi beda halnya ketika udzur. Ketika udzur pas jam itu kebetulan bersamaan dengan acara yang lainnya. Nah, silahkan. Tapi ketika kita akan bersilaturahim, lihatlah waktu. Bukan hanya karena diundang, tapi ketika kita akan bertandang, berkunjung.
ketika jam istirahat kita sudah tahu bahwa teman saudara yang akan kita datangi tadi jam istirahat antara kurang lebih jam 12 hingga jam 1 di sana bukan jam yang tepat, walaupun itu di hari Minggu atau Ahad pun di sana berarti kita harus melewatinya. Sehingga bukan karena saya sempatnya di jam tersebut. Kemudian ketika kita mendapatkan undangan, kita berusaha untuk datang, karena di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, man du'iya fal yujib, artinya barang siapa yang diundang datanglah. Nah, di sana sudah jelas bahwa ketika kita diundang kita mempunyai kewajiban untuk datang, kecuali udzur tadi. Kemudian hal yang lainnya yang harus kita pahami dan harus kita terapkan di sana, kita tidak perlu membeda-bedakan ketika kita akan bertamu. Misalnya, kita hanya akan bertamu ketika kita ke orang-orang yang kita anggap lebih pintar atau orang yang lebih kaya, ataupun di sana adalah orang-orang yang memang tidak dalam perhitungan kita tidak layak untuk kita datangi karena mungkin kita melihat strata pendidikannya. Nah, itu tidak persyaratkan atau di sana adalah tindakan yang kurang tepat. Kemudian yang lainnya adalah masuk ketika kita bertamu, sudah mengucapkan salam, entah itu di pagar, di pintu, hendaklah di sana kita menunggu jawaban salam terlebih dahulu. Assalamualaikum, menunggu dulu sesaat. Ketika 3 kali ternyata di sana belum dijawab oleh tuan rumah, berarti kita menunggu dulu. Jangan masuk rumah walaupun kita tahu pintunya tidak terkunci tanpa seizin dari tuan rumah. Sehingga ketika tuan rumah baru mendengar setelah beberapa saat dan kita masih di situ dan baru dipersilahkan masuk, barulah kita masuk ke rumah yang kita datangi tadi. Bukan kemudian karena itu sudah terbiasa, tetangga atau saudara, kita langsung masuk. Kita tidak tahu kenapa si tuan rumah kok tidak segera menjawab salam kita. Mungkin sedang ada kesibukan lain yang tidak bisa diganggu. Nah, itu yang harus kita pahami ketika kita bertamu. Kemudian ketika kita diundang, sementara kita sedang berpuasa, hendaklah kita tetap datang. Ketika kita berpuasa, kita doakan. Tetapi ketika kita tidak berpuasa, di sana ada hidangan itu yang harus kita makan. Nah, ketika kita bersilaturahim, entah itu karena undangan atau karena memang kita ada keperluan, ingin bersilaturahim dengan tuan rumah yang kita kehendaki sesuai dengan keperluan kita, walaupun kita puasa, sama. Kita tetap bertamu ketika si tuan rumah nanti di sana sudah mengambilkan di sana entah minuman, makanan, sampaikan bahwa kita sedang berpuasa. Tetapi ketika kita ingin menghormati tuan rumah karena bukan puasa wajib, misalnya puasa sunnah, kebetulan saat itu kita sedang mengqadha puasa, boleh saja di sana kita batalkan. Kemudian hal yang lain di sana adalah ketika kita sudah mendapatkan sajian, adab yang berikutnya adalah ketika kita mendapatkan sajian dari tuan rumah. Ternyata tuan rumah di sana menyajikan minuman, makanan. Nah, di sana adabnya yang harus kita ketahui adalah menunggu dulu. Menunggu si tuan rumah untuk menyilahkan. Monggo, mari Bapak Ibu, Mas, Mbak, silahkan. Di sini ada minuman, misalnya di sana ada jahe kepuk gitu. Tetapi ketika di sana baru terjadi pembicaraan yang serius dan ternyata si tuan rumah belum menyilahkan si tamu atau kita yang bertandang ke si tuan rumah, janganlah kita
langsung menyantap, kecuali di sana kita meminta izin karena mungkin sudah sangat haus dari perjalanan jauh. Si tuan rumah mungkin tidak tahu kalau kita dari perjalanan jauh. Ketika sudah dihidangkan, karena sangat ingin mendengar cerita, mungkin lupa, tidak segera menyilahkan si hidangan yang sudah disampaikan. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai tamu di sana? Kita minta izin. Mohon maaf, nuwun sewu, bolehkah ini minuman saya minum, misalnya seperti itu. Jadi tanpa seizinnya di sana berarti kita tidak melakukan salah satu adab ketika kita menjadi tamu. Kemudian ketika kita sudah sampai di rumah dari yang akan kita tuju, kemudian kita nanti dipersilahkan entah di ruang tamu, di teras atau dimanapun, di sana adabnya adalah kita tidak diperkenankan untuk melihat-lihat, bahkan melirik-lirik di sana di ruangan itu ada apa saja, pintunya itu dari apa dan seterusnya. Kemudian melihat dengan detail apa yang ada di ruangan itu. Kemudian kita mengamati, bahkan tuan rumah belum menyapa malah kita menanyakan dulu. Nah, itu adalah bagian daripada adab bertamu. Sehingga ketika bertamu di sana yang bisa kita lakukan hanyalah melihat sewajarnya. Bukan kemudian kita melihat di sekeliling kita seakan sekeliling kita itu adalah hal-hal yang harus kita observasi, seperti itu. Kemudian yang harus juga kita perhatikan ketika kita bertamu adalah tidak memberatkan tuan rumah. Yang dimaksudkan di sini dengan tidak memberatkan tuan rumah itu adalah meminta. Misalnya, si tuan rumah menghidangkan di meja yang sedang kita hadapi di sana sajian, entah minuman, makanan, tapi mungkin di sana kita tidak cocok, tidak berselera. Bukan kita tidak bisa, misalnya karena yang disuguhkan di sana itu adalah minuman manis, sementara si tamu di sana tidak diperkenankan, misalnya oleh dokternya minum minuman manis, bolehlah. Nuwun sewu Pak D, bisa enggak saya minta air putih saja? Nah, itu diperkenankan. Tapi ketika disajikan teh misalnya, tetapi kemudian kita meminta yang lainnya, Pak D, bisa enggak teh ini diganti dengan jahe gepuk? Kelihatannya sederhana, jahe gepuk. Tetapi belum tentu bagi si tuan rumah itu sederhana. Mengapa? Karena jahe gepuk itu berarti harus ada proses untuk menghidangkan menjadi minuman hangat jahe gepuk. Padahal si tuan rumah yang pertama belum tentu memiliki jahe. Yang kedua mungkin tidak mau direbetkan dengan memproses untuk menjadikan jahe gepuk. Nah, disitulah yang dimaksudkan di sini adalah kita sebagai tamu harus beradab, tidak boleh merepotkan tuan rumah, tidak boleh menyusahkan tuan rumah. Sehingga apa yang dihidangkan di sana kita syukuri. Kecuali tuan rumah menawarkan, mau minum apa? Nak, misalnya jus, air putih, susu atau apapun. Nah, disitulah kita bisa milih. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini yang sangat dianjurkan di Islam, yaitu memberi hadiah. Mungkin kita sangat bersyukur hidup atau kita ditakdirkan lahir di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu banyak sekali tatanan adab yang luar biasa. Salah satunya adalah kebiasaan memberi. Nah, memberi ini juga satu hal yang sangat dianjurkan ketika kita sedang bersilaturahim, yaitu istilahnya adalah membawa oleh-oleh, tetapi di sana tidak diwajibkan, dianjurkan. Nah, kenapa? Karena ketika kita nanti datang bertandang saudara ke siapapun, dalam arti memang kita jarang ke sana, artinya di sana kita memberikan hadiah. Nah, otomatis si tuan rumah nanti pasti akan senang, akan suka dengan hadiah yang atau oleh-oleh yang kita bawakan. Nah, dengan hadiah itulah akan mempereratkan tali silaturahim. Sehingga di sana dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, berilah hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.
jadi hadiah. Nabi sendiri pun juga ketika ada tamu memberikan hadiah, diantaranya misalnya susu, diterima dengan senang hati oleh Nabi. Bahkan Nabi juga menganjurkan, nah seperti itu. Tetapi beda halnya ketika kita memang tidak berkeinginan atau tidak bisa membawakan karena udzur. Nah itu diperkenankan, dan itu pun juga tidak merupakanlah sebuah kewajiban. Kemudian ketika kita akan mendatangi suatu jamuan atau undangan karena kita bertamu, sementara sudah disebutkan dalam undangan tersebut itu adalah undangannya hanya untuk 2 orang, tapi ternyata di sana kita mengajak serta tidak 2 orang, mungkin dengan anak, dengan teman atau siapapun, melebihi dari yang sudah disebutkan dalam undangan tersebut. Nah, di sini adabnya adalah kita sebagai tamu harus minta izin dulu. Maaf, saya hari ini mendatangi, tapi di sini kebetulan karena saya sedang berpergian dengan 4 orang teman saya, boleh enggak bergabung di acara ini? Jika si tuan rumah memperkenankan, silahkan ajak masuk teman-temannya tadi. Jika tidak, berarti penuhilah sebanyak si tuan rumah menginginkan berapa banyak tamu undangan yang harus hadir. Sehingga di sana sebenarnya juga masuk kategori merepotkan atau tidak menyusahkan tuan rumah. Mengapa? Kita tidak tahu tuan rumah sudah menyiapkan sajian di sana untuk berapa orang. Nah, dan juga di sana acara itu sudah didesain kursinya berapa dan seterusnya. Sehingga nanti kalau setiap tamu misalnya datang dengan jumlah yang melebihi dari yang sudah ditentukan, otomatis nanti si tuan rumah juga akan kerepotan. Kemudian ketika kita sudah sampai di rumah di mana kita bertamu, ketika mendapatkan hidangan, doakan si tuan rumah dengan kebaikan-kebaikan, karena kita disambut dengan diberi hidangan, diberi minuman, disambut dengan baik dan seterusnya. Sehingga di sana si tuan rumah juga akan mendapatkan keberkahan. Kemudian ketika sudah selesai urusan kita dengan si tuan rumah, segeralah pulang. Kemudian kita pamitan di sana, kemudian tak lupa kita sertakan doa. Beda halnya ketika si tuan rumah kemudian meminta kita untuk tinggal di sana, untuk tetap tinggal di sana. Misalnya karena kita ke rumah saudara kita, ternyata saudara kita meminta kita untuk nginep. Ayo toh Bude nginep dulu, ayo toh Pak De, ayo Om, kan jarang kesini, kenapa kok buru-buru? Di sini dululah barang sehari 2 hari. Nah, kalau memang kita tidak ada udzur dan kita bisa, dan memang kita ada niatan juga, ada waktu longgar misalnya, tidak ada keperluan lain yang mendesak, okelah. Kenapa? Karena si tuan rumah sudah mempersilahkan. Tetapi di sana pun juga ada batasannya. Batasan sebaik-baiknya bertamu ketika menginap itu adalah 3 hari. Bukan kemudian karena diperkenankan, kemudian kita meminta perpanjangan waktu. Boleh enggak misalnya Pak De, Bude, Om atau siapapun di sini lebih sampai 1 bulan. Nah kalau sudah lebih dari 3 hari di sana harus minta izin dulu. Berkenan enggak? Ketika si tuan rumah keberatan, ya sudah kita harus segera pamitan setelah 3 hari maksimal di sana. Jadi bukan memaksakan. Kenapa? Karena ketika kita di sana itu lebih dari 3 hari, artinya si tuan rumah di sana memang haknya untuk menjamu tamu sebagai raja itu adalah 3 hari. Selebihnya itu adalah sedekah. Itu seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan tersebut adalah sedekah. Sehingga di sana tidak diperkenankan bertamu, artinya lebih dari 3 hari. Nah, itu
Itu adalah adab-adab yang harus kita penuhi ketika kita bertamu. Sehingga dalam kehidupan kita salah satu adab yang sering kita lakukan yaitu bersilaturahim yang dilakukan dengan cara bertamu. Di sana akan membawa keberkahan, akan membawa kebaikan. Bukannya ketika kita bertamu malah menjadikan di sana adanya perselisihan, kekecewaan, atau si tuan rumah di sana kemudian merasa tersakiti karena kehadiran kita. Nah, disinilah Islam salah satunya memberikan tuntunan. Walaupun kita tahu adab tidak hanya adab bertamu, adab sebagai tuan rumah juga ada adab kita berpakaian seharusnya bagaimana, adab berbicara, adab dengan orang tua, dan banyak sekali. Sehingga aspek-aspek itu harus kita ketahui dan kita pelajari satu persatu sehingga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian jamaah Wahyu TV, adab bertamu yang sudah disampaikan siang hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.